Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes, gitu ya jawabannya. Coba Bapak ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, yes. Nah, pagi-pagi harus semangat. Kemudian Bapak presensi dulu ya. Mbak Alfia tuh ada? Hadir. Mbak Lydia Ningsih ada? Ada. Mbak Sinta ada? Ada. Kemudian Mbak Anissa ada? Ada. Mas Irfan ada. Kemudian Mas Mafto ada. Ya, bagus. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, kita akan melakukan senam jari. Tirukan gerakan Bapak. Tangan kanan membentur V, tangan kiri posisi seperti menembak. Kemudian ketika Bapak nanti menyebutkan hitungan, 1 diputar, 2 gantian. Yang tadinya V jadi tembak, yang tadinya tembak jadi V. Contoh 1, 2, 3. Bisa? Oke, kita coba ya pelannya. 1 sampai 5 dulu. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang agak cepat ya. Siap? Konsentrasi. Ini namanya senam otak. Melatih konsentrasi otak kanan dan otak kiri. Siap? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yes. Hari ini Bapak membawa sesuatu yang tidak asing di tengah-tengah kalian. Apa ini? Ada yang tahu? Kentang. Kemudian ini ya, ubi jalar separuh ya, yang satu sudah dimasak. Nah, ini kentang dan ubi jalar termasuk tumbuhan atau tanaman penghasil karbohidrat bagi manusia. Nah, dari kentang dan ubi jalar ini bisa diolah menjadi keripik kentang, kemudian stik kentang, bisa dimasak jadi ya masakan kentang, kemudian jadi apa, kemudian kalau yang ubi jalar bisa jadikan keripik ubi jalar, bisa menjadi makanan ringan lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan manusia. Tumbuhan, dari tumbuhan menghasilkan ya, kalau tumbuhannya kentang menjadikan kentang. Kemudian kalau tumbuhannya ubi jalar menjadikan ubi jalar. Dan manusia, apa sih, ada hubungan apa antara tumbuhan dan manusia? Siap? Memulai pelajaran pagi hari ini? Ya, sebelumnya dipersiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Silakan dibuka tematiknya halaman 5 subtema 1 pembelajaran 1. Silakan diamati. Di situ ada gambar berwarna ya. Nah, Bapak beri waktu 5 menit anak-anak untuk mengamati. Ya, siap? Dimulai 5 menit dari sekarang. Sudah selesai? Bagus. Apa yang anak-anak dapatkan dari gambar tersebut? Ya, ada Pak Tani sedang menyemprot tanaman, ada ibu sedang memanen wortel, ada kelinci sedang makan wortel, ada sapi sedang makan rumput di bawah pohon, ada anak dan induk ayam sedang makan. Nah, dari sini apa gambar tersebut, apa sih pesan yang tersimpan dari gambar tersebut yang sudah anak-anak amati ya? Ternyata manusia dan hewan itu mendapatkan manfaat dari tanaman.
Tanaman itu sebagai produsen yang menghasilkan oksigen. Oksigen dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Hewan juga bisa memanfaatkan tanaman yang ada. Yang misalnya tikus. Tikus itu ya biasa memakan biji-biji padi di sawah. Selain kentang, ubi jalar, padi. Nah, ada satu lagi. Ya, apa itu? Jagung. Untuk menambah wawasan anak-anak, silahkan dibaca bacaan tentang tanaman jagung. Perkembangbiakan tanaman jagung pada halaman 7 dan 8. Setelah nanti anak-anak membaca, silahkan dicari ide pokok dari masing-masing paragraf. Kemudian setelah diketemukan, ditulis di dalam selembar kertas. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama-sama. Siap? Bapak beri waktu berapa? 5 menit atau 2 menit? Ya, 5 menit ya. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Tanaman jagung itu berkembang biak secara generatif. Ya. Secara generatif menggunakan biji hasil dari penyerbukan. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangbiakan secara generatif, silakan dibaca halaman 11 tentang perkembangbiakan secara generatif. Silakan dipelajari. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan anak-anak mencoba mencari bunga-bunga yang ada di sekitar sekolahan. Silakan digambar bagian-bagiannya. Setelah nanti selesai, silakan dibawa ke kelas. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Siap? Persiapkan alat tulisnya dan alat menggambarnya. Ya. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Silakan boleh keluar dari kelas. 3, 2, 1. Berdiskusi tentang hasil gambar yang telah anak-anak buat. Nah, Bapak minta 2 sampel bunga ya. Bapak pinjam punya Mas Irfan ya. Mas Irfan menggambar bunga kembang sepatu seperti ini. Kemudian Bapak pinjam lagi gambarnya punya Mas Maftuh. Mas Maftuh menggambar bunga kamboja. Yuk kita diskusikan bersama-sama. Ini Mas Irfan menggambar, kelihatannya bunga sepatu. Ada kelopaknya ya. Oke, kemudian ada benang sarinya ya. Kemudian botiknya mana ini? Tidak kelihatan ya botiknya. Nah, oke, bagus. Kemudian yang ini bunga kamboja. Kelihatan ya warnanya kuning dan putih. Ini kalau dilihat tidak ada botiknya ya, tidak ada botiknya dan tidak ada benang sarinya, cuma ada kelopak. Jadi ini termasuk bunga yang tidak sempurna. Nah, ada yang mau ditanyakan dari 2 gambar ini? Ya, silakan. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Sinta. Mbak Sinta bertanya, bunga kamboja dan bunga kembang sepatu itu tumbuhnya di mana? Nah, bagus. Ada yang tahu bunga kamboja dan bunga sepatu itu tumbuhnya di mana? Ya, oke. Perlu anak-anak ketahui bahwa bunga kembang sepatu, ya, bunga kembang sepatu itu ditemukan atau tumbuh di Indonesia ya, di negara kita ada, dan di negara tetangga. Mana itu? Malaysia. Nah, di Malaysia bunga kembang sepatu ini dikenal dengan istilah bunga
Ya, sedangkan bunga Kamboja yang selain tumbuh di Indonesia, ternyata bunga Kamboja ini tumbuh di negara tetangga juga, tapi agak jauh. Mana itu? Negara Laos. Nah, negara Indonesia, negara Malaysia, dan negara Laos itu berada dalam satu wilayah, yaitu di Asia Tenggara. Silakan anak-anak dibuka halaman selanjutnya, bacaan tentang ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Bapak beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Waktu habis. Setelah anak-anak membaca bacaan tersebut, silahkan anak-anak menentukan 2 negara. Ya, bebas mau negara mana saja, asal masih termasuk negara anggota ASEAN. Setelah anak-anak menentukan 2 negara, silakan anak-anak mencari persamaan dan perbedaan kondisi geografis dan budaya dari 2 negara tersebut. Silakan dibuat dalam bentuk diagram Venn. Bapak beri waktu 5 menit ya, 10 menit ya. 10 menit ya, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktu habis. Dan sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Silakan, ada yang mau maju pertama? Bagus, silakan Mbak Hima mempresentasikan pekerjaannya. Tepuk tangan untuk Mbak Hima. Ye. Nah, presentasi yang bagus dan luar biasa dari Mbak Hima. Nah, Bapak mengulas sedikit ya. Mbak Hima menuliskan perbedaan antara negara Indonesia dan Malaysia. Ya, tadi bagus, ada makanan khas yang berbeda, kemudian pakaian adat yang berbeda juga, kemudian rumah adatnya juga banyak yang berbeda, karena Indonesia memiliki banyak makanan khas, pakaian adat, dan rumah adat yang menjadi ciri kekayaan Indonesia. Namun di sini ada yang menarik. Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki budaya hari raya berlebaran. Ya, kita ketahui ya, namanya lebaran itu suatu momen yang sangat membahagiakan. Orang-orang yang bekerja di luar daerah, di luar negeri, itu ketika menjelang hari raya Idul Fitri itu mudik ke kampung halaman untuk berkumpul dengan sanak keluarga. Di Indonesia dan Malaysia itu sama-sama memiliki budaya seperti ini. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada yang bisa membantu Bapak membuat kesimpulan? Oh ya, silakan Mas Mafto. Luar biasa, jawaban yang bagus dari Mas Mafto ya. Terima kasih banyak. Selain dari kita sudah belajar tentang perkembangan tumbuhan jagung, kita juga belajar tentang kondisi geografi, budaya, sosial negara-negara yang ada di Asia Tenggara, negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Ada berapa? 10. Apa saja? Ada Brunei Darussalam, ada Kamboja, ada Indonesia, ada Laos, ada Malaysia. Itu baru 5 ya. Kemudian selanjutnya negara mana saja tadi yang sudah kita pelajari?
Ada Myanmar, ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand, dan negara Vietnam. Ya, negara di ASEAN itu diapit oleh 3 perairan. Laut Cina Selatan berada di utara dan Samudra Pasifik di timur, kemudian Samudra Hindia di barat. Dengan kita mempelajari hal tersebut, kita menjadi lebih bersyukur. Ternyata kita hidup secara berdampingan dengan negara-negara dalam satu wilayah yang memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Namun dengan perbedaan tersebut, kita seyogianya tetap menghargai dan saling toleransi. Untuk tugas anak-anak di rumah, silakan browsing lebih lanjut tentang objek wisata yang menarik yang ada di negara-negara ASEAN. Entah itu di Indonesia boleh, di Singapura boleh, di Malaysia boleh, dan dimanapun asal masih dalam wilayah ASEAN. Nanti di pertemuan selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mendengarkan cerita hasil dari browsing kalian sudah berselancar kemana saja. Semoga nanti di kemudian hari anak-anak dan kita semua bisa jalan-jalan berlibur ke objek wisata tersebut. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.